Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ika Fluzi Rahmawati, CGP Angkatan 11 dari Kota Surakarta. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu sebagai seorang guru memiliki peran utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sehingga murid memahami dan menyadari secara tindakannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita akan berhadapan dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Motivasi perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya yang muncul adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga masih masuk ke dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Biasanya saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi, untuk menghargai diri sendiri berarti seorang siswa sudah memunculkan motivasi intrinsik. Dalam motivasi perilaku manusia, hindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan agar dapat memperkuat motivasi intrinsik dari murid kita. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. 4 motivasi sebelumnya yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu hanya akan memunculkan motivasi ekstrinsik murid kita. Sedangkan ketika kita menjadi manajer, motivasi yang akan muncul adalah motivasi intrinsik. Ketika kita menjadi manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan sebuah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas harus berupa pertanyaan universal sehingga mudah dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dalam membantu penyelesaian masalah murid. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi yang sudah dipelajari dari modul 1 yaitu mulai dari filosofi pemikiran KHD, kemudian yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif.
yang kesemua materi ini memiliki tujuan akhir, di mana saling berkesinambungan. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, dapat mencapai tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu berpihak pada murid dan menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, budaya positif ini dapat terwujud dengan guru yang memiliki 5 peran dalam guru penggerak. Selanjutnya, perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Yang selanjutnya adalah saya akan melakukan refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi saya adalah di modul 1 bahas tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri saya, diwujudkan dalam sebuah tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Murid dibiasakan untuk berbudaya positif, mulai dari teladan dan orang dewasa di sekitarnya, sehingga mereka bisa tumbuh dan memunculkan motivasi intrinsiknya setiap saat. Mereka bertindak karena mereka sadar dengan tindakannya, bukan karena suatu hukuman atau bahkan penghargaan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan dan segitiga restitusi. Ternyata penghargaan yang menurut saya baik ternyata berdampak kurang baik bagi perkembangan murid, karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, bahkan bisa mematikan kreativitas murid, sehingga mereka terkekang secara tidak sadar. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi mengajarkan saya untuk selalu menikmati proses setiap mengatasi murid yang melanggar keyakinan bersama, sehingga guru tidak boleh memberi label atau langsung mengambil keputusan tanpa adanya komunikasi atau konfirmasi dari murid. Refleksi kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan selama ini lebih ke teman, pemantau, dan terkadang sebagai penghukum. Ketika saya hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kondisi murid saya. Padahal mereka memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Seharusnya sebagai seorang guru saya berperan sebagai manajer, di mana kita berperan untuk menggali identitas murid dengan pertanyaan positif dan bukan memojokkan mereka. Murid dapat menjawab sendiri apa yang mereka lakukan sampai mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Dan kita hanya menuntut murid sendiri yang mampu memunculkan solusi terkait permasalahannya. Refleksi selanjutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda. Refleksi saya yaitu saya menangani murid yang bermain game saat jam pembelajaran, di mana guru menjelaskan tapi murid tersebut asik bermain game bersama temannya. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu dengan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas mereka, kenapa mereka melakukan itu, bagaimana kronologinya, kemudian validasi tindakan yang salah bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, dan mereka mampu mengetahui kesalahannya di mana, kemudian menanyakan keyakinan apakah perilaku yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita bersama. Jadi murid kita bimbing supaya mampu memahami apa yang sudah mereka lakukan dan menentukan solusi yang tepat untuk dirinya. Refleksi selanjutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Tentu perasaan saya semakin termotivasi untuk sabar di setiap menghadapi kondisi murid yang berbeda-beda. Saya meyakini mereka sedang mencari atau melengkapi kebutuhan dasarnya. Saya harus terus belajar sehingga jika ada murid dengan perilaku yang sama di kemudian hari, maka saya bisa lebih tenang dalam penanganannya. Refleksi selanjutnya adalah
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait hal yang sudah baik menurut saya, budaya positif yang sudah diterapkan secara konsisten dan dikontrol secara berkala mulai menumbuhkan motivasi intrinsik di murid saya. Hal yang harus diperbaiki yaitu guru harus berperan sebagai manajer sehingga konsisten dalam membimbing semua muridnya. Refleksi selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah 4 sebelumnya, yaitu posisi teman, pemantau, terkadang penghukum, atau terkadang pembuat rasa bersalah bagi murid. Perasaan saya jika sebagai teman terkadang tidak bisa tegas dengan mereka, sedangkan ketika menjadi pemantau dan penghukum di kemudian hari, jika mereka tidak berubah sesuai keinginan saya, maka saya akan sedih dan memendam rasa marah serta salah. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Saya harus terlebih dahulu mengetahui kondisi mereka, kemudian menggiring mereka berpikir sehingga mencetuskan ide serta solusi terkait dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Refleks saya secara tidak langsung ternyata saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi. Namun saya seringkali terburu-buru untuk membantu mereka memahami kesalahan mereka. Jadi belum menuntun mereka untuk mencetuskan solusi dan mengakui kesalahannya. Di awal saya akan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Namun pada bagian validasi kesalahan saya lebih sering terburu-buru. Refleksi terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Refleksi saya yaitu budaya positif harus menjadi sebuah kegiatan dan aktivitas positif bagi setiap murid. Sehingga perlu adanya sebuah upaya berkelanjutan di sekolah, bahkan di rumah. Sehingga hal ini perlu dipahami oleh semua warga sekolah, termasuk orang tua atau wali murid. Dalam menciptakan budaya positif, perlu adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.